Ledakan besar terjadi saat tim pemadam kebakaran tengah melakukan pendinginan di area kebakaran gudang oli di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga panik karena lokasi gudang sangat dekat permukiman warga. Warga yang tengah melihat kebakaran gudang oli seketika panik berlarian saat terjadi ledakan besar Selasa sore. Warga panik lantaran lokasi gudang oli terbakar berdekatan dengan permukiman warga di desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kobaran api merambat hingga ke akses jalan, disertai asap hitam pekat membumbung tinggi. Warga yang rumahnya cukup dekat dengan titik api berupaya memindahkan barang berharga. Dugaan sementara kebakaran terjadi saat pegawai tengah memanaskan oli untuk memisahkan kandungan air. Namun api tiba-tiba membesar dan membakar seluruh bagian gudang. Ya baik, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meski pembangunan fisik terus berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara status pemindahan resmi ibu kota menunggu keputusan Presiden di masa mendatang. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut sudah saatnya ibu kota negara dipindah karena Jakarta mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan. Jokowi juga beberapa kali berkantor di IKN termasuk saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan tersebut. Meski demikian, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah ASN juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan murid-murid SMA Negeri 1 Pontianak yang mengikuti lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Yosefa Alexandra bersama teman-temannya dari SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Wapres Gibran memberikan motivasi, tips, dan trik terkait debat publik. Wartawan pun menanyakan perasaan para siswa setelah bertemu Wapres. Tengah lagi, kita kanan lagi boleh. Iya. Lagi. Saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia. Ya, ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang. Di dalam tadi bahas apa aja, Cak? Bisa ceritain nggak? Baik, tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi dan tidak atas isu-isu yang sedang beredar, karena saat ini kan mengenai kita sebagai Gen Z remaja itu pasti tidak lepas dari digitalisasi seperti itu. Kami informasi diundang ke Jakarta ini kapan? Iya, keberangkatan kami kemarin pada pukul 17.00 WIB. Sampai di sini mungkin sekitar jam 19.00. Oh ya, pastinya kami dan tim itu sangat kaget karena informasinya juga tiba-tiba, dan kami juga senang bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Wapres.
Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum seperti itu. Ya, siswi SMA Negeri 1 Pontianak Yosefa Alexandra mendapatkan tawaran beasiswa ke Cina setelah mendapatkan perlakuan tidak adil saat lomba cerdas cermat 4 pilar. Ya, Rifki Nizami Karsayuda selaku anggota MPR RI yang juga merupakan alumnus SMA Negeri 1 Pontianak menghubungi salah satu siswa yang tergabung dalam tim lomba cerdas cermat 4 pilar SMA Negeri 1 Pontianak Yosefa Alexandra. Dalam unggahan di Instagramnya, Rifki menawarkan beasiswa kuliah gratis ke Cina beserta tawaran pekerjaan setelah lulus kuliah. Dalam kesempatan ini, MPR juga meminta maaf kepada Yosefa. Saya anggota DPR MPR, sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Yosefa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosefa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosefa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Yosefa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosefa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosefa akan Abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini Abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosefa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosefa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau Abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada pelas sekolah situ. Lagi mengurus keberangkatan. Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Bahaya kebakaran bukan hanya berasal dari kobaran api, tapi juga dari asap pekat yang menyertai. Di Sunter, Jakarta Utara, 4 orang tewas akibat menghirup asap karena berlindung di dalam kamar saat kebakaran pagi tadi. Kobaran api melahap bagian dalam rumah 2 lantai di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara pagi tadi. Asap pekat memenuhi seluruh ruangan. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus menggunakan masker oksigen untuk masuk dan mengevakuasi penghuni yang terjebak di dalam rumah. Tragis, dari 6 penghuni rumah, 4 diantaranya ditemukan tewas. Bukan karena terbakar api, tapi akibat menghirup asap pekat. Korban tewas yaitu 2 laki-laki dan 2 wanita ditemukan di lantai 1 dan lantai 2. Sementara 2 korban lainnya selamat namun mengalami syok serius. Salah satunya anak-anak yang harus langsung diberikan oksigen. Menurut tim damkar, kebakaran diduga berasal dari korsleting AC di salah satu kamar. Para korban posisinya semuanya di kamar Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar. Untuk dugaan sementara, informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari konsleting listrik yang dari AC. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.